Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ibhajul Kiram bi fiqhi wa takhrij ahadits Bulughul Maram karya Syekh Abu Malik Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taghawwata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Rawahu was-sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Dari Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang laki-laki yang BAB, buang air besar, berak, ngising kalau bahasa Jawanya, nggak tahu kalau bahasa Medannya apa, bahasa Jambinya, ya, bahasa kami mising, bahasa orang Jawa ngising, bahasa Minang apa tuh, Mam? Ya, apabila ada dua orang yang maka hendaklah masing-masing dari keduanya tadi menjauh dari temannya. Wala yatahaddatsa, ya, jangan ngobrol. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah murka terhadap tindakan tersebut. Jadi kalau ada dua orang BAB, jangan berdekatan, menjauh atau ada sekat, bersembunyi gitu loh. Satu di balik tembok sini, satu di balik tembok sana. Difahami? Ya, jadi ada penyekat, ada tirai, menjauh. Jangan berak di sungai, deketan dia. Satu di samping sambil ngerokok dia. Berak sambil ngerokok, ya. Atau sambil main HP. Takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Hadis Jabir rawahu Ibnu Sakan wa saqa sanadahu Ibnu Qattan Al-Fasi fi kitabih Bayanul Wahmi wal Iham wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan. Sanadnya dibawakan oleh Ibnu Qattan Al-Fasi dalam kitab Bayanul Wahmi wal Iham dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qattan. Wa haditsun fi sanadihi ikhtilaf. Ini hadis yang dalam sanadnya ada ikhtilaf ulama. Faqad rawahu ba'dhum min hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Sebagian para ulama ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Wa rawa ba'dhum min hadithi Abi Hurairah. Sebagian lagi mengatakan ini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Wa rawahu ba'dhum mursalan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi membawakan hadis ini secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara hadzal hadis atau wa qad dzakara hadzal ikhtilaf ad-Daruqutni. Al-Imam ad-Daruqutni menyebutkan ikhtilaf yang ada dalam hadis ini. Wa rajjaha tariq Abi Sa'id wa hadis Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa fi sanadihi dha'fun. Jadi hadis ini disebutkan oleh Ad-Daruqutni ada ikhtilaf, dan Daruqutni lebih merojihkan riwayat Abu Sa'id, bukan riwayat Jabir. Nah, kalau riwayat Abu Sa'id dia mursal, ya, mursal. Ad-Daruqutni lebih merojihkan riwayat mursal, yaitu riwayat Abu Sa'id. Nah, riwayat Abu Sa'id ini
Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Namun dalam sanadnya dhaif. Sudah mursal, dhaif pula. Kenapa? Li'anna rawi lahu an Abi Sa'id huwa Iyad ibn Hilal majhulul ain. Karena perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id bernama Iyad ibn Hilal. Dia majhul ain. Wa aidan, dan alasan yang kedua, ini hadis huwa min riwayati Ikrimah ibni Ammar an Yahya ibni Abi Katsir, dari riwayat Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir. Wa fi riwayatihi anhu ittirab. Nah, riwayat Ikrimah ibni Ammar dari Yahya bin Abi Katsir ini ada ittirab, ada kegoncangan. Jelas? Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Apa pembahasannya? Mas'alatut tahadduts asna qada'il hajah. Tentang permasalahan at-tahadduts, ngobrol pada saat buang hajat. Apa hukumnya ngobrol saat buang hajat? Ada teman antum di WC sebelahnya, antum di WC sebelahnya, antum ngobrol. Apa hukumnya? Nah, di sini disebutkan at-tahadduts asna qada'il hajah ala qismain. Ngobrol pada saat buang hajat itu ada dua macam. Al-qismul awwal al-kalam bima fihi zikrullah. Yang pertama, obrolannya dengan ucapan-ucapan yang pada ucapan tersebut terdapat zikrullah, terdapat kalimat-kalimat Allah, terdapat zikir. Wa hadza makruhun inda jumhuril ulama. Menurut jumhur ini makruh. Fa fi hadithi Jabir an-nahyu anit tahadduts mutlaqan asna qada'il hajah. Disebutkan dalam hadis Jabir ada larangan ngobrol secara mutlak pada saat sedang buang hajat. Hadis yang tadi, ya. Famin babi aula idza kana fihi dzikrullah. Terlebih lagi kalau obrolan tersebut, kalam yang keluar, ucapan tersebut berupa zikrullah, berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa zikir, lafaz-lafaz kalimat Allah, itu tidak diperbolehkan lagi. Kata jumhur, hukumnya makruh. Wa hunaka ahadits ukhra tadullu ala hadza minha. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan argumentasi akan hal ini. Di antaranya, al-awwal ma jaa fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama falam yurd alaihi. Bahwasannya dari Abdullah bin Umar, bahwasannya ada seseorang melintas ketika itu Rasulullah SAW sedang kencing. Lalu orang tersebut mengucapkan salam, tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang melintas, Rasul sedang kencing, orang tersebut mengucapkan Assalamualaikum, tidak dijawab sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika kalau dijawab sama Rasul berarti kan berupa zikir kan. Waalaikumsalam. Zikir bukan? Zikir. Salam itu merupakan zikir. Jelas? Nah, sehingga tidak diperbolehkan menjawab salam pada saat buang hajat. As-sani an Muhajir ibni Kunfuz. Hadis yang kedua dari sahabat Muhajir bin Kunfuz. Annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul falam yarudda alaihi. Bahwasanya Muhajir bin Kunfuz pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang BAK, sedang buang air kecil. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab salam dia. Ini hadis rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa isnaduhu sahih. Wadih, jelas? Fakana Rasulullah SAW la yaruddu salam fi asna'i qada'il hajah. Sehingga dulu Nabi SAW beliau tidak pernah menjawab salam di saat beliau sedang buang hajat. Li'annahu mustamilun ala zikrillahi ta'ala. Karena ya, salam mencakup zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wadih, jelas? Ya.
Al-qismu tsani, sedangkan jenis yang kedua, al-kalam fi amri dunia. Apa hukum bicara tentang urusan dunia? Kalau berkaitan dengan zikir itu tidak diperbolehkan ketika sedang buang hajat. Cerita dia, gimana antum? Di anu ustad nggak? Dipukul ustad nggak? Aku kena pukul nih sama ustad nih. Atau dia sambil nyanyi. Sebagian orang dalam toilet nyanyi ya, sambil missing dia nyanyi pula, sambil ngerokok dia. Ya enggak? Nah, apa hukumnya? Kalau nyanyi kan memang haram. Ya. Udah haram tambah makruh pula. Fi ghairi dzikrillah azza wa jalla. Itu pada perkara selain zikir, urusan dunia. Wa hadza karihahu aidan jumhur ahli ilmi. Jumhur para ulama menyatakan makruh juga. Li'annahu laisa minal adab. Ini bukan adab. Wa li'anna min rajahatil aql. Dan juga termasuk bentuk lemahnya akal. Ya. Istilahnya tuh kurang akal gitu. Wa minal hikmah alla yatakallam asy-syakhs. Li'annahu wa minal hikmah alla yatakallam asy-syakhsu athna qada'i hajati illa li hajatin. Sehingga termasuk hikmah seseorang jangan berbicara di tengah-tengah buang hajat, melainkan ada hajat. Kalau memang ada keperluan, ini kerannya mati nih, bisa nggak antum ambilin air gayung? Nah gitu loh ya. Tolong, keran di sini patah atau apa gitu loh. Sedang buang hajat antum. Wa hadzal qaul alladhi 'alaihi al-jumhur wa huwa sahih. Ini pernyataan jumhur ini adalah pendapat yang sahih. Tidak diperbolehkan ya. Wa qaulu wa la yatahaddatsa am. Sabda Rasul wa la yatahaddatsa itu umum. Wa rubbama al-hadits fi umurid dunya aktsar. Terkadang obrolan dalam urusan dunia itu lebih banyak lagi. Wal hadits dhaifun kama sabaqa. Hadis ini sebenarnya dhaif sebagaimana yang telah lalu. Walau sahha, kalau seandainya sahih, lakana dalilan ala tahrimil kalam asna qada'il hajah. Namun kalau hadis ini ternyata sahih, maka ini dalil yang menunjukkan haramnya berbicara pada saat buang hajat. Walakinnahu makruh, akan tetapi hukum ngobrol pada saat buang hajat dalam urusan perkara dunia hukumnya makruh. Wala na'lam qailan min ahlil ilmi qala bi tahrimil kalam asna qada'il hajah. Kata Syekh Taufik, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyatakan di kalangan para ulama yang memberikan hukum tentang keharaman ngobrol pada saat buang hajat. Wa inna ma minhum man karihahu wa minhum man jawazahu biduni karaha. Yang ada di kalangan para ulama itu ada yang menyatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, tapi tidak ada yang mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Intinya ikhwan, termasuk adab ketika buang hajat tidak ngobrol pada saat buang hajat. Jangan ngobrol ya, apalagi nyanyi, apalagi sambil ngerokok, naudzubillah, apalagi sambil makan Indomie. Itu tambahan tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kenapa? Itu semua bukanlah adab ya, bukan adab. Naktafi bihadzal qadar, cukup dulu sampai di sini.